aja. Oke. Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngebahas tentang ikatan kimia. Udah tonton video saya sebelumnya tentang sifat periodik? Kalau udah, saya sedikit ngebahas tentang kestabilan atom ya. Oke, kita mulai aja. Ikatan kimia itu dibentuk, kita akan bahas beberapa ikatan di bab ini sebenarnya. Tapi sebelum kita melaju ke apa aja ikatan kimia yang akan kita pelajari, kamu harus tahu dulu bahwa semua atom itu berlomba-lomba untuk menjadi stabil mengikuti golongan gas mulia. Gas mulia itu golongan berapa? Gas mulia kemarin saya bahas. Gas mulia itu berarti golongan 8A. Ya, golongan 8A itu isinya siapa aja? Ada helium, nomor atomnya 2, neon, nomor atomnya itu 10. Ini kan 2 berarti konfigurasinya 2. Ne berarti konfigurasinya 2 sama 8 gitu ya. Nah, konfigurasi itu stabil. Atom itu akan stabil jika konfigurasinya itu diakhiri dengan angka 8 atau elektron valensinya 8. Nah, yang elektron valensinya 8 itu golongan 8A. Jadi, semua atom berlomba-lomba untuk menjadi seperti 8A. Ada caranya gimana? Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara melepaskan elektron. Biasanya melepaskan elektron ini dilakukan oleh unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemarin waktu kita sifat periodik saya bahas ya, siapa aja golongan 1A, 2A, 3A itu. Kalau saya bikin konfigurasinya, saya ambil contoh misalnya saya punya natrium, nomor atomnya 11. Terus kalau saya bikin konfigurasinya kan berarti 2, 8, 1 gitu ya. Cara untuk menjadi stabil itu ada 2. Yang elektron valensinya 8 disebutnya oktet, yang elektron valensinya 2 disebutnya duplet. Nah, duplet ini hanya terjadi pada hidrogen saja. Hidrogen itu kan nomor atomnya 1. Jadi dia berlomba-lomba stabil agar menjadi hidrogennya itu nomor atomnya 2. Tuh, mengikuti siapa? Mengikuti helium. Kalau atom lain selain hidrogen, dia berlomba-lomba mengikuti Ne, terus ada Ar, ada Kr gitu. Heboh negara Arab karena mengikuti Xe dan mengikuti Rn yang elektron valensinya itu 8. Ya, kemarin apa elektron valensi artinya? Elektron pada kulit terakhir. Kalau di elektron valensinya 8, maka dia stabil, disebutnya oktet. Atom Na yang nomor atomnya 11 itu tadi punya konfigurasi elektron 281. Lihat elektron valensinya berapa? 1 kan, stabil nggak? Enggak. Gimana caranya supaya jadi stabil? Jadi 8. Menurut kamu mana yang lebih mudah buat Na nih? Dia itu mendingan nangkep 7 supaya dia si satunya jadi 8, atau dia buang 1 supaya jadi 28 aja. Kalau ngambil 7 kayaknya terlalu banyak, maka dia memilih untuk melepaskan 1. Jadi nanti dia berubah jadi gini, Na dengan 2 sama 8 saja. Terus berarti tidak 11 tapi 10. Tapi sini ada tandanya. Karena dia melepaskan 1 elektron jadi positif. Jadi positif. Jadi nomor atomnya 10. Jadi kalau atom golongan 1A, 2A, 3A cenderung melepaskan elektron supaya dia stabil, jadi kayak gini. Saya punya misalnya Ca, contoh lain, nomor atomnya itu 20. Kalau saya buat konfigurasi elektronnya gimana berarti? 2, 8, 8, 2 gitu kan? Supaya jadi stabil mana yang lebih mudah buat Ca? Dia ngambil 6 supaya 2 ini berubah jadi 8, atau dia lepas 2. Jadi konfigurasinya 2, 8, 8 saja. Lepas 2 ya, lebih mudah. Jadi Ca nanti sini karena dia melepas 2 elektron, jadi di sininya Ca2+. Maka jadi 2, 8, 8. Gitu konfigurasinya. Sampai sini paham untuk yang melepas elektron? Ini sama kayak waktu kation. Kation, waktu kita belajar anion kation dulu, kamu belajar nih misalnya Ca2+, punya nomor atom 20. Ca itu nomor atomnya 20. Kalau Ca2+, nomor atomnya jadi berapa? 20 kurang 2 gitu kan? 18. Nah, itu sebenarnya gini. Ini kan 18. Supaya jadi stabil. Oke, contoh lain misalnya saya punya aluminium. Nomor atomnya itu 13. Kalau saya buat konfigurasi elektron jadi berapa? 2,
8, 3 gitu ya. Sekali lagi, supaya jadi stabil, yang elektron valensinya 8, mana yang lebih mudah buat Al? Dia ngambil 5 elektron, atau dia lepas 3 supaya jadi 28. Lebih mudah lepas 3 kan? Jadi nanti berubah jadi gini, Al, ingat yang dilepaskan 3, jadi nanti jadi 3 plus. Jadi konfigurasinya hanya tinggal 2, 8 aja. So nomor atomnya berubah jadi 10. Oke, sampai sini paham? Jadi atom dengan ionnya lebih stabil ionnya karena ionnya berelektron valensi 8 mengikuti kaidah oktet. Sampai sini paham? Oke, cara kedua supaya jadi stabil adalah dengan menangkap elektron. Menangkap elektron biasanya dilakukan oleh golongan-golongan 5, 6, 7A 5A, 6A, dan 7A. Contoh misalnya saya punya F, nomor atomnya 9. Kalau saya bikin konfigurasi elektron dia jadi berapa? 2 dan 7 gitu kan. Nah 7 itu oktet nggak? Oktet kan 8, 7 oktet nggak berarti? Enggak. Gimana caranya supaya jadi stabil? Ya udah kita tangkap satu elektron gitu. Jadi gimana? 9 F. Kalau dia lepas 7 berat nggak? Berat, mendingan dia nangkep 1 supaya jadi stabil 2, 8 gitu kan, mengikuti neon. Jadi gimana? 2, terus karena dia ngambil 1 elektron, 8, ini jadi tandanya minus. Artinya dia nangkap 1 elektron untuk dia. Paham? Jadi ditambah di sini tuh tambah 1 elektron. Oke, saya punya contoh lain, misalnya saya punya Cl, nomor atomnya 17. Kalau saya buat konfigurasi elektron gimana? 2, 8, 7 gitu kan. Supaya dia jadi stabil gimana? Ini udah stabil atau belum? Belum, karena elektron valensinya masih 7. Stabil itu kalau elektron valensinya 8. Jadi dia oktet. Gimana caranya? Ya dia tangkap 1 elektron untuk dia. Jadi nanti Cl jadi ada minus, menunjukkan bahwa dia menangkap 1 elektron. Lalu jadi gimana konfigurasinya? 2, 8, 8. Nomor atomnya jadi berapa? 18. Oke, sampai sini paham? Saya punya contoh lain, saya misalnya punya sulfur nomor atomnya 16. Kalau saya buat konfigurasi elektron gimana? 2, 8, 6. Elektron valensinya 6, stabil nggak? Nggak, karena kalau stabil belakangnya 8. Mana yang lebih mudah untuk S supaya jadi stabil? Dia lepas 6 atau tangkep 2 supaya jadi 8? Mendingan nangkep 2 elektron, jadi sini nanti tambah 2 elektron. Hasilnya jadi S. Ingat karena 2 elektron yang mau ditangkap, jadi sini 2 minus. Jadi konfigurasinya gimana? 2, 8, 8. Oke, jadi berapa di sini? 18. 18 ini mengikuti angkanya siapa sih? Mengikuti angkanya si ini, AR. AR kan nomor atomnya 18, KR itu 36. Ini kan 2, 8, 8 gitu. Oke, ini juga jadi ini stabil, ini stabil. Lagi atom dengan ionnya akan lebih stabil ionnya untuk golongan 7 dan golongan 1A, 2A, 3. Sampai sini paham? Oke, langkah ketiga, jadi ada tadi saya bilang ada 3 cara supaya jadi stabil. Pertama dengan melepaskan elektron, biasanya ini digunakan oleh golongan 1, 2, 3A. Terus menangkap elektron digunakan oleh golongan 5, 6, 7A. Nah, langkah ketiga bukan langkah ketiga, cara ketiga supaya jadi stabil adalah dengan berikatan dengan atom lain. Bisa juga dengan berikatan dengan atom lain. Ikatan yang kita pelajari ada 2, ikatan ion dengan kovalen. Pertama, ikatan ion. Prinsipnya apa? Jadi prinsip dari ikatan ion adalah serah terima elektron. Jadi akan ada satu atom yang menyerahkan elektron dan akan ada satu atom yang menerima elektron. Nggak boleh dua-duanya menerima, nggak boleh dua-duanya menyerahkan. Kalau yang sudah menerima elektron tidak boleh menyerahkan, yang menyerahkan tidak boleh menerima. Itu prinsipnya. Jadi serah terima elektron. Elektron yang mana? Dari atom yang ionnya positif dengan ion negatif. Atau terjadi pada unsur logam atau atom yang logam dengan non logam. Pertanyaannya adalah yang ion positif itu siapa? Ini logam itu kemarin saya bahas ya waktu belajar sifat periodik, ada 1A, 2A, 3A. Ini termasuk yang positif. Jadi muatannya positif. Nih, yang tadi melepaskan elektron jadi positif kan? Melepaskan 1 jadi plus 1, melepaskan 2 jadi plus 2, melepaskan 3 jadi plus 3. Ini disebutnya yang positif kation ya. Atau dia golongan logam. Logam itu siapa aja nih? Udah saya tulis.
ada H Helena kawin, Ruby CS frustasi, ngapalinnya gitu. Kalau golongan 2 ada BE MG CA BARA. Kalau saya ngapalinnya untuk golongan 2 beli mangga campur sirsak banyak rasa. Golongan 3 BAL GA INTL Bang Ali ganteng intelektual. Terserah kamu gimana caranya ngafal. Pokoknya kalau ulangan jadi apal aja gitu. Oke, ini ada golongan logam. Golongan 1, 2, 3A. Kalau golongan non logam berarti golongan 4A. 4A juga masuk tuh. 4A juga masuk dalam golongan non-logam. 4A, 5A, 6A, 7A. Bu Erika, kok golongan gas mulia nggak ikutan berikatan? Nggak, karena golongan gas mulia sudah stabil. Jadi dia nggak perlu berikatan. Ingat, tujuan tadi berikatan dengan atom lain adalah supaya jadi stabil. Jadi mereka berikatan ion atau berikatan kovalen. Nah, gas mulia elektron valensinya sudah 8, jadi dia nggak perlu berikatan, sudah stabil sendiri. Oke, ikatan ion tadi prinsipnya adalah serah terima elektron antara unsur logam atau atom yang logam dengan yang non logam. Non logam itu ini 4, 5, 6, 7A. 4A itu golongannya ada C, SI, cewek seksi gendut, S seneng playboy. Nah, itu anggotanya. Nah, kalau nanti ini berikatan dengan ini, maka disebutnya sebagai ikatan ion. Contohnya gini, ada yang namanya struktur Lewis dulu. Struktur Lewis adalah struktur atom yang menggambarkan elektron valensi dengan titik atau cross. Contoh Na misalnya. Na itu nomor atomnya 11. Kalau saya bikin konfigurasi kan jadi berapa? 2, 8, 1. Elektron valensinya 1 kan? Maka kalau saya bikin struktur Lewis buat Na, sini dots atau Na, di sininya ada cross. Kamu pilih satu, mau pakai dot atau pakai cross. Nggak boleh dua-duanya. Saya punya misalnya ada Mg atau pakai Mg boleh deh. Mg nomor atomnya 12. Kalau saya bikin konfigurasi berarti 282 gitu ya. Maka nanti struktur Lewisnya gimana? 1, 2 atau Mg saya punya cross gini. Mereka boleh nggak kita nulisin satu side? Jadi misalnya gini. Mg tuk boleh. Boleh kayak gitu. Pokoknya ada 2 aja menunjukkan elektron valensinya. Sampai sini paham? Kalau saya punya yang sebelah sini misalnya, saya punya oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 16. Kalau saya buat konfigurasi berarti 2, 8, 6. Nah, si O ini gimana berarti ya? Kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 struktur Lewisnya. Atau kalau mau pakai cross jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak di sini? Boleh. Pasal 22 begini. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita belajar gimana cara buat ikatan ion. Misalnya saya punya ada unsur Na, saya pakai Na. Terus nomor atomnya 11 kan ya? 11 ini saya bikin berarti gini nih. Saya langsung pakai struktur Lewisnya dia. Na itu 1. Terus dia mau berikatan dengan Cl misalnya. Cl itu nomor atomnya berapa? Cl itu nomor atomnya 17. Kalau saya bikin Cl di sini misalnya 17 berarti 287. Nah, Cl berarti gimana nanti? Karena ada 7 kan elektron valensinya, berarti kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya taruh di sini nanti Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, yang namanya ikatan ion tuh prinsipnya gimana? Ada yang menyerahkan dan ada yang menerima elektron. Supaya jadi stabil, Cl butuh berapa? Nih, Cl butuh berapa supaya jadi stabil? Butuh 8. Dia butuh 1 elektron supaya jadi 288 gitu kan. Sedangkan Na supaya jadi stabil dia akan melepas 1 elektronnya dia. Oke, nanti Na lepas 1 elektronnya ini lalu ditangkap sama Cl. Shoot gitu. Jadi nanti gimana bentuknya? Jadi nanti gini. Na sini, terus nanti di sebelah sininya Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ya jadi diputar gitu? Boleh. Oke, jadi nanti gimana? Jadi nanti Na, terus ini itu ditunjukkan dengan garis gini, artinya berikatan. Na ngasih 1 elektronnya buat Cl. Na ngasih 1 elektronnya untuk Cl. Cl menerima 1 elektron dari Na. Maka prinsipnya ikatan ion NaCl. Jadi nanti jadi NaCl. Oh, berarti senyawa NaCl termasuk dalam ikatan ion.
yang prinsipnya adalah serah terima elektron. Na menyerahkan satu elektron untuk Cl, Cl menerima satu elektron dari Na. Sampai sini paham? Oke. Saya punya contoh soal misalnya kayak gini. Saya ada unsur A dengan nomor atom 17, kira-kira A-nya siapa? Cl, baru kita pakai. Unsur A nomor atomnya 17 berikatan dengan B yang nomor atomnya adalah 19. Dapat membentuk ikatan titik-titik dengan rumus. Nah, gimana cara ngerjainnya? Langkah pertama mengerjakan soal kayak gini adalah kamu buat konfigurasi elektronnya dulu. Oke, gimana bikin konfigurasi elektornya A? Coba. A itu nomor atomnya 17, terus B nomor atomnya itu 19. Bikin konfigurasinya 287. Kalau B 2881. Setelah bikin konfigurasi elektron, setelah bikin konfigurasi elektron, kamu buat struktur Lewisnya. Oke, kita bikin struktur Lewis. A itu 7. Bikin deh, pakai cross misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah sama B, elektron valensinya 1, berarti bikin 1 di sini. Nah, sama kayak tadi, mirip. Oke, B akan memberikan satu elektronnya untuk A. Ini, syuk. Oke, jadi gimana nih? Ya udah jadi A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini B. Itu jadi A berikatan B atau rumusnya jadi AB. Oke, berarti rumusnya AB, ikatannya apa? Karena satu atom menerima dan satu atom menerima dan satu menyerahkan, maka disebutnya ikatan ion. Sampai sini paham? Yang kedua, soal kedua adalah unsur X dengan nomor atom 20. Ini berikatan dengan Y nomor atomnya 16. Dia berikatan ion dengan rumus gimana? Nah, langkah pertamanya tadi apa? Buat konfigurasinya dulu. Sini X-nya 20. Jadi 2882 gitu kan? 20 nggak? 20. Y 16 berarti nanti 286. Setelah buat konfigurasi elektron, apa yang kamu buat? Struktur Lewis. Good. Kita bikin X. Ada 2 nih elektron valensinya. Berarti kita bikin 1, terus sini 2. Oke. Struktur Lewisnya gini. Ditambah Y 6 elektron valensinya. Berarti kamu bikin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus gimana? Ya udah. Supaya jadi stabil, 2-nya dilepas, 2-nya dilepas, jadi dia 288. Nah, 2 ini nanti dipakai untuk 6 supaya jadi stabil gitu kan. Ya udah, dengan baik hatinya si X akan ngasih ke sini, juga ngasih ke sini. Atau biasanya dia nulisnya gini. Mana kelihatan nggak? X gini, nanti si Y-nya biasa digambarinnya gini. Oke, nanti 1 akan ke sini. Oke, 1 lagi ke sini. Tuh. Jadi boleh nggak gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi X 1 Y gitu. Y itu berapa sih? 6. Nah, jadi gitulah. Jadi gitu Bu Erika. Di sininya gini, di sini jarang sih gambar. Tapi kalau mau kayak gitu boleh. Tapi ya biasanya gini, ini kayak gini nih. Kalau kesini kejauhan, ngerti kan kamu maksudnya gini? Nanti ada X, karena ini berikatan jadi gini. Ini kan Y-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya ada 1, ada 1. Terus Y, terus X. Jadi rumusnya gimana? X, X2, Y. Jadi rumusnya adalah X2Y. Karena tadi prinsipnya adalah satu ngasih satu memberikan elektron, satu menerima elektron, maka ini disebutnya ikatan ion dengan rumus kimia X2Y. Paham nggak? Oke, bisa. Bu Erika tuh sini harus beda ya. Kalau misalnya X pakai dots, berarti Y pakai cross. Iya, untuk belajar gitu. Boleh dibedain. Sebenarnya sih kalau di buku-buku zaman sekarang udah nggak boleh beda gini, harus titik semuanya. Tapi takut kamu bingung, jadi pertama kali saya bedakan dulu. Yang X pakai dot, yang Y pakai cross gitu. Atau kalau mau buat kayak gini jadi gimana ya? Di sini ceritanya ada ini kali ya. Di sininya X, di sininya 1 2 3 4 5 6.
Tuh, jadi nanti satunya ini ke sini. Shoot. Tuh, jadi nanti kayak gini. Oke, ini jadi ada ikatannya. Ini jadi ini, terus ini. Sampai sini paham? Itu namanya ikatan ion. Gimana kalau ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah bedanya dengan ion. Prinsip ikatan kovalen dia pemakaian elektron bersama. Jadi patungan. Kalau si A ngasih elektron, si B juga harus ngasih elektron gitu. Nggak boleh kayak ion. Ion kan satu ngasih, satu nerima. Yang ngasih nggak boleh nerima, yang nerima nggak boleh ngasih. Tapi kalau di ikatan kovalen, dua-duanya harus ngasih. Dua-duanya harus patungan karena nanti dipakainya bareng-bareng gitu. Nah, ini terjadi sama non logam dengan non logam. Tuh, dia non sama non. Kalau di ion tadi I logam dengan logam dengan non logam. Kalau yang di sini dua-duanya dari non logam, dari golongan 4 sampai 7A itu aja mereka yang berikatan. Contohnya gimana? Oke, caranya sama kayak tadi. Kamu bikin dulu konfigurasi elektronnya. Setelah itu bikin struktur Lewis, baru nanti kita lihat. Contohnya, buktikan jika H2 dengan CCl4 adalah ikatan kovalen. Gimana cara ngerjainnya? Oh, kamu nanti boleh lihat tabel periodik berapa nomor atom H. H itu nomor atomnya 1, O itu nomor atomnya 16, C itu nomor atomnya berapa ya? 6. Cl itu nomor atomnya tadi berapa? 17. Oke, kita ke H2O dulu. H itu nomor atomnya kan 1. O itu nomor atomnya 16. Jadi kalau saya bikin konfigurasi ini 1, O-nya berapa? 2, 8, 6 gitu ya. Terus saya buat struktur Lewis. Struktur Lewis dari H, karena dia cuma 1, saya pakai dot aja. Shoot. O, karena dia 6, jadi 1, 2. H-nya ada H2O, ada 2 ya. Berarti saya bikin 2 di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus gimana? Ya udah. Jadi H-nya ke sini 1, ke sini 1. Bu Irka ini mirip kayak ikatan ion ya. Sebentar, perhatikan lagi. Nih, misalnya gini. Udah saya tulis gini kan jadi nanti gini ya. H gitu. Terus O-nya tadi 6. Terus H gitu kan. Nah, perhatikan nih yang buat jadi beda. Kan kalau tadi dari ikatan ion kita bisa ini lepas, ini tangkap, jadi nanti tinggal ke sini gitu kan. Kalau ini nggak bisa, ini pemakaian elektron bersama. Jadi gimana dong? Jadi O, ingat nomor konfigurasinya dia kan 286. 6 tuh kan nggak stabil. Kalau yang 286 mereka menstabil supaya jadi berapa? Kalau yang di ujungnya 6 supaya berubah jadi 8 gitu kan. Kalau H stabil jadi berapa? Jadi 2. Nah, lihat nih. Dengan dia berikatan, jadi si O ini ngasih 1 elektron untuk H, H juga ngasih 1 elektron untuk si O. Jadi nanti H-nya jadi stabil. Ini jadi dipakai bersama, ini 2. Ini juga sama, dipakai bersama 2. O-nya stabil nggak? Karena dikasih 1 sama H yang sebelah sini, 1 H sebelah sini, O juga jadi stabil. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, O-nya jadi stabil. Tuh. Jadi semuanya 8. Ini namanya